Yang kedua yang memalingkan anak dari fitrah adalah hal-hal yang tampaknya fisik yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai fitrah. Memotong kuku misalnya. Tegesing ini, kalau orang rajin motong kuku bukan berarti otomatis dia menjadi orang yang baik imannya. Tetapi kalau kukunya dibiarkan dawa-dawa, ireng-ireng, maka ini pasti menyebabkan fitrahnya berpaling, berbelok, jauh dekatnya, besar kecilnya, berpalingnya dia, itu pembahasan yang berbeda, gitu ya. Jadi karena itu anak-anak perlu diperhatikan. Yang berikutnya adalah imma'ah, ikut-ikutan dan tasabbuh. Ikut-ikutan untuk yang baik itu pun tidak baik. Jadi ikut-ikutan untuk yang baik itu pun tidak baik, apalagi ikut-ikutan untuk yang tidak baik. Anak minta dibelikan kaos Spiderman dulu. Banyak orang tua yang nggak biasa. Tapi kita perlu bertanya, kok kamu pengen kaos ini kenapa enak? Sajane kalau membelikan kan simpel kan, cukup belikan wis beres. Tetapi itu tidak mendidik. Apa maneh arek nganggo tukaran barang, sampean tukokno tala anak sampean niku. Oh, kepengin ngono gak ditukokno. Koncone lho nggawe ngono kabeh. Koncone nggawe ngono kabeh. Apa artinya? Mengajari anak untuk melakukan sesuatu disebabkan orang lain. Koncone nggawe ngono kabeh, koncone duwe kabeh. Anaknya awak dhewe tok sing gak duwe iku lho. Cuma anak kita tok yang gak punya. Sama kok mentolo sih. Atau misalnya anak nggak pakai sepatu, ayo toh nak coba pakai. Nanti kalau kamu pakai pasti teman-teman bilang, Masya Allah. Misalnya nyuruh pakai jilbab, nyuruh pakai jilbabnya bener. Coba kalau pakai jilbab, cantik gak? Cantik gak? Oh kalau nggak pakai jilbab nggak cantik. Nah ini bukanlah alasan yang sifatnya tauhid, gitu ya. Kayak apa? Di sisi lain karena ini bukan alasan tauhid, kalau anak kemudian melihat bahwa aku keluwe ayu gak jilbaban, ya dilepas. Sementara pada saat yang sama, karena kita memang merongrong, kita merusak jiwa anak untuk menakar segala sesuatu berdasarkan gunemane wong, maka temennya punya HP dia enggak, sudah minder dia. Mohon maaf, ada beberapa orang tua mengatakan, Ustadz, kita nggak bisa lagi Ustadz didik dengan cara-cara dulu. Loh kenapa? Anak sekarang ini kan hidup di era milenial. Milenial ini kunopo. Nah, kita bahas kalau memungkinkan. Ya anak sekarang kan nggak mungkin Ustadz nggak pakai HP itu. Itu kan sudah kebutuhan, sudah tuntutan zaman. Terus saya tanya, nuntutnya sejak kapan zaman itu? Ya kalau anak dulu bisa, kalau sekarang setahu saya anak saya itu masih hidup di zaman yang sama. Anak saya yang kecil sekarang ini kelas 3, kalau posisi saat ini kelas 4, saat itu kelas 3. Kelas 3 SD. Berarti zamannya masih sama. Anak saya sekarang SMP kelas 2 itu nabung 3 tahun, sehari 2.000, kalau ada tambahan pelajaran ada les tambah 1.000 uang sakunya, jadi 3.000 itu ditabung 3 tahun, akhirnya terkumpul 3 juta lebih untuk beli apa? Hewan kurban, bukan beli bukan beli HP. Dia milih yang besar 2,5 juta lebih itu ya, untuk beli hewan kurban. Kenapa bukan beli HP? Karena yang penting bagi dia bukan HP, walaupun hidup di zaman ini, gitu ya. Itulah pentingnya kita menempatkan betul. Anak minta dibelikan kaos Spiderman, kok kamu pengen kaos itu kenapa enak? Mahal Bapak? Bukan soal mahal, kamu kok pengen itu kenapa enak? Ya kan teman-temanku punya, semua punya. Oh semua punya. Lah memangnya kenapa kalau teman-teman semuanya punya? Ini manfaatnya apa? Kebaikannya apa? Gitu ya.
Terus kalau misalnya temanmu sudah nggak ada yang pakai lagi, terus nanti kamu mau gimana? Ini hal-hal yang kita perlu ajak dialog. Ojo kemerungsung nuturi. Nasihat itu qalla wa dalla, ringkes padat. Kalau kita kemerungsung nuturi, maka anak itu tidak bisa menerima. Ingatlah, tawassul bil haq iku gak cukup, masih ada watawassul bis sabar dan watawassul bil marhamah, gitu ya. Jadi hindari immaah. Jangan justru sebaliknya. Lagi viral apa? Yuk. Ayo. Misalnya, ayo Pak, ayo Bi, biar kayak orang-orang gitu loh. Biar nggak ketinggalan zaman. Padahal zaman nggak pernah meninggalkan kita. Wong kita ini hidup di zaman itu, gitu ya. Karena sering sekali orang mengatakan ketinggalan zaman. Bahkan sekarang ada yang percaya dengan tahayul milenial. Loh Ustaz, kan sekarang anak milenial itu berbeda. Begitu kita yakin bahwa milenial itu berbeda, konsekuensinya adalah kita menolak hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini menunjukkan kullu mauludin, seluruh anak. Bahkan dalam hadis yang lain lebih tegas lagi, ma min mauludin illa yuladu, kecuali dilahirkan, tidaklah seorang anak kecuali dilahirkan di atas fitrah ini. Artinya apapun zamannya, anak sopo wae illa yuladu alal fitrah, gitu ya. Maka kalau kita menganggap bahwa anak zaman sekarang berbeda, konsekuensinya akan banyak subhat-subhat. Mohon maaf. Di antara subhatnya milenial itu apa? Gak sabaran. Yang lainnya apa? Jago multitasking. Jago multitasking itu apa? Mampu melakukan lebih dari satu pekerjaan pada waktu yang sama. Contohnya apa? Sambil chatting bisa disambi makan snack. Lah nek mek ngene iki tok Mbah Buyutku lebih hebat. Mbah Buyutku itu bisa melakukan lebih dari 2 pekerjaan, bukan cuma lebih dari 1 pekerjaan. Iso umba-umba. Disambi apa? Masak. Disambi apa? Momong putu. Disambi apa meneh? Resik-resik pawon, gitu ya. Jadi ngekum sik, terus kora-kora wis 2 ya, wis loro. Mari ngono, iki yang ngono direndem sik ya, terus iki masak, nyetekno, dilebokno, bumbune, sayur-sayur dimasukkan, terus ndelok kok jogan niki rusuh disaponi, ya kan? Udah berapa pekerjaan itu? Mari ambil delok, nak, ojo nandindi lo ya, nak kunai. Oh ternyata sambil ngomong putu, ya enggak? Masya Allah, multitasking itu bukan hal baru, makanya ojo gumunan. Agama komplit. Kita ojo gumunan. Generasi sekarang lebih suka belanja online. Ini sing duwe HP, ini kan duwe HP apa online. Generasi milenial gak sabaran, maka begitu sampean percaya, berikutnya ikutannya ialah kita mendidik tidak lagi sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa akibatnya? Macam-macam. Contohnya dalam sebuah hadis Rasulullah memperingatkan kepada kita tentang ciri-ciri tentang salah satu tanda jadi alamatus sa'ah yang sifatnya sughra, tanda kiamat yang sifatnya kecil. Apa itu? Idza waladatil mar'ah rabbataha, apabila seorang perempuan telah melahirkan tuannya. Bukan berarti budak melahirkan tuannya, karena kalau budak melahirkan tuannya dia dimerdekakan disebabkan lahirnya anak. Tetapi ini adalah perempuan merdeka, orang merdeka lalu punya anak, anaknya itu sejak kecil hingga dewasa memperlakukan orang tuanya sebagaimana budak. Wis SMA mangan mak, baju kotor mak, klambi lungset mak, dan macam-macam. Apa pintunya? Manakala kita menyelisihi tuntunan dalam mendidik anak, gitu ya.
Sebagian karena syubhat, sebagian lagi karena orang tuanya egois. Mosok aku dadi wong tua gak lapo-lapo, lalu akhirnya semuanya orang tua merasa perlu mengambil alih. Dampingilah anak mengatasi masalah, jangan mengambil alih masalah. Contoh, anak dikasih PR matematika kelas 1, 7 tambah 8. Ternyata di rumah sing garap kadang-kadang makne, iku lho 7 tambah 8 nak, tulis nak kono 15. Berarti yang garap siapa? Makne. Sing tambah pinter sapa? Makne. Pantesan anak PR hasilnya api, begitu anak kelas pelongo. Sing kejem sapa? Makne. Itu bukan orang tua yang baik, itu adalah orang tua yang kejam. Kenapa? Berarti tego dengan masa depan anak. Karena anak yang tidak dilatih untuk mampu mengerjakan dan mengatasi masalahnya sendiri, nek wis gede ibarat ayam koyo ayam potong karek mbeletok. Kau gede awake, lemu-lemu koyo aku ngene iki. Tapi kena angin titik kena wis keprek. Karena kenapa? Karena selama ini tidak terbiasa memecahkan masalah, umba-umbai gak iso. Maka jangan heran kalau nanti ada anak-anak yang mati rasa. Wong tuane wis meh semaput, anaknya masih belum tergerak untuk membantu. Nah, saudara-saudara, ternyata waktu ini soalnya anak tanya jawab ya. Karena di rundown tadi saya diingatkan sampai jam 11. Saiki wis jam 10 kelewat 31. Karena itu saya tambahkan sedikit saja di antara hal-hal yang titik-titik yang membelokkan anak dari fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu. Kalau anak mulai bisa mengungkapkan dengan kata-kata, maka itulah saatnya fitrahnya mulai berpaling dan dapat melemah. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu cermat dengan perkataan anak, dan kemudian yang berikutnya kita perlu berhati-hati dalam berbicara, dan yang berikutnya lagi kita perlu mengawal saat-saat awal anak mulai bisa berbicara. Jika kita menilik pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu an mulai dapat berbicara, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa kalimat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Jagalah hak-hak Allah, niscaya Allah akan menjagamu hingga akhir. Ya, kenalkanlah kalimat-kalimat yang baik dan bukan sebaliknya. Kadang-kadang aku heran dulu emak-emak itu. Anak-anak itu ada nggak yang lahir dalam keadaan senang cecek? Ada nggak anak-anak yang lahir dalam keadaan mencari cicak? Gak ono. Tapi ketika anak rewel itu loh, alangkah banyak emak-emak itu yang mengajari anak untuk mencintai cicak. Duduk bapak nih digoleki. Padahal bapaknya gede dhuwur ya. Bukan mana bapak, bukan. Gak penting bapak nih. Mana cicaknya, mana cicaknya? Padahal cicak itu kalau dalam agama perintahnya gimana? Bunuh. Agama memandang rendah, kita memuliakan cicak. Oh lihat itu bagusnya. Agama memandang rendah, kita memuliakan. Ingat kembali saat An-Nisa ayat 9 tadi, falyattaqullah. Allah memandang rendah, kita memandang tinggi. Genah raga ini. Loh, lagi pulang ngapain? Anak terus delok, lo itu lihat cicaknya itu, yo wangil delok ya anak nangis. Coba mana bapak ketok gawe di dhuwur sak aku ngene iki, lebih mudah ditemukan kan? Nah, lagi pula akan lebih dekat dengan kita. Arek cilik nangis digudang, tak tindang tingtung, niku artine apa? Diapalno gak mbare ganjaran, nggih mboten? Sing mulangi sapa? Nah iya, ini saya lompati dulu ya.
Berikutnya lagi ialah laisa min mauludin yuladu illa ala hadhil fitrah. Tidaklah anak itu dilahirkan kecuali di atas fitrah ini, hatta yu'abbir anhu lisanuhu, sampai dia itu mampu memberikan iktibar, sampai dia itu mampu menerangkan, melakukan framing. Jadi framing itu bukan monopoli politisi. Kamu tadi kenapa nak? Ini kok kamu ulangannya apa, ini kok jadinya gini? Ya aku tuh tadi sebenarnya gini. Dia sudah mulai memberikan framing. Anak pulang sekolah cerita, saya pernah menangani ada kasus anak bikin geng di SD. Dalam psikologi disebut sebagai starter geng. Apa starter geng itu? Geng yang arahnya pada kriminalitas. Menariknya anak buahnya itu ada yang kelas 5, kelas 6, dia sendiri saat itu kelas 4 atau kelas 3. Kapan dia bikin geng? Kelas 1 SD. Kok bisa? Ketika dilakukan home visit, kunjungan ke rumah, emaknya nggak bisa menerima dengan laporan dari guru-guru itu. Kenapa? Karena anak ini setiap kali pulang sekolah ceritanya mesti mengharukan. Umi, manggilnya Umi. Tadi kan Umi bawain aku kue. Terus temanku tuh lihat loh Mi, aku tuh nggak tega, itu aku kasihkan. Wah, uminya langsung berdere-dere air mata tuh, masya Allah, alhamdulillah nak. Nggak apa-apa nak, nggak apa-apa nak. Nanti Umi ganti wes. Sudah diganti, diganti dalam tanda petik. Kamu mau apa? Ditawari seluas-luasnya, kayak duit meneh. Ternyata dusta itu indah. Siapa yang ngajari? Orang tuanya. Kenapa begitu? Karena orang tuanya tidak mau melakukan, tidak mau menanggapi pembicaraan itu dengan semestinya. Apa itu? Ketika anak itu sudah mulai mampu untuk memberikan iktibar, yu'abbiru anhu lisanuhu, kita perlu menggali lebih lanjut. Loh, bukan berarti melarang. Kok kamu kasihkan temanmu, kenapa nak? Kita tanggapi, sehingga dengan itu kalau dia bohong, segera ketahuan bohongnya tanpa perlu kita permalukan. Jadi pada tahapan awal ada ingin bejuk, bukan kamu dusta. Tapi anak, waduh, aku nak ngene iki bejuk konanganku. Dia tidak lagi ingin berdusta. Yang kedua, kalau benar itu dilakukan, maka kita dapat meluruskan anak. Meluruskan apanya? Jika niatnya benar, caranya salah, meluruskan caranya. Kalau dia melakukan dengan niat yang salah, kita meluruskan niatnya. Sebab bukan kebaikan anak bersedekah karena ingin dipuji. Bukankah di dalam Sahih Muslim kita mendapati bahwa ada 3 golongan yang pertama kali masuk neraka dan menjadi bahan bakarnya. Salah satunya siapa? Ahli sedekah, bukan kadang-kadang sedekah. Ahli sedekah tapi sedekahnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau ada motivator mengatakan sedekah itu yang penting banyak, bukan ikhlas. Kalau banyak nanti ikhlas sendiri, itu termasuk subhat karena menyelisih Sahih Muslim. Dia jadi orang yang bukan ahli hadis, cuma ahli hadas, dia itu tidak dapat menganulir hadis sahih. Nah, berikutnya lagi ialah ma min mauludin yuladu illa ala hadhil millah. Jadi dan tidaklah anak-anak itu dilahirkan kecuali di atas millah ini. Tadi ala hadhil fitrah, ini ala hadhil millah. Hatta sehingga yubayyina anhu lisanuhu, sampai lisannya itu mampu menerangkan dengan baik. Saudara-saudara, sebenarnya saya masih ingin membahas lebih khusus bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang pingin mengikuti pembahasan lebih khusus mengenai bayan. Insya Allah Rabu cuma di Jogja tempatnya. Rabu diskusi rutin bersama ibu-ibu forum komunikasi muslimat, forum kajian muslimat ya. Nah itu nanti kita akan berbincang khusus mengenai bayan. Nah ini tadi yang saya janjikan, gimana menghidupkan. Dulu orang tua-tua itu tidak menguasai teknik-teknik motivasi yang sekarang itu daki-daki itu.
Saya belum pernah melihat guru-guru saya zaman dulu apa meneh Mbah Yai nok langgar ngono nek mulang misalnya man utawi sapa wong terus kalau nyapa anak-anak terus anak-anak apa kabar hari ini kau anak ngono. Tapi kenapa mereka ini cenderung akhlaknya baik? Karena yang hidup dalam pembicaraan sehari-hari ialah membahas tentang kemuliaan, membahas tentang orang-orang mulia. Yang dibahas itu kemuliaannya. Bahas wong soge duduk duwi enak ya ndek akeh enak pengen tuku apa wae bukan, tapi yang dibahas kemuliaannya, kebaikannya. Bahas wong gak duwe, wong melarat sing dibahas. Wes ngono iki lho delok. Iso apa nih bukan. Saya pernah sedih itu ketika menghadiri satu acara resepsi itu ya. Makanan sederhana, bukan sederhana yang sedih itu. Tapi dengar orang guneman. Aduh. Emang rugi awak dhewe, gak sumbut. Ngono ngerti emang mangan sik. Wis kadung luwe, kadung gak mangan pengasan mek ngene iki tok. Dijawab sebelah, iya awak dhewe emang kakek oleh buhu. Ini nanti di bagian itu ada wa yukrahu safsafaha, dan membenci saf-saf. Omongan tadi termasuk omongan saf-saf. Jadi innallaha azza wa jalla karim yuhibbul kurama, dan mencintai orang-orang yang mulia. Wa yuhibbu, dan mencintai ma'aliyal umur, urusan-urusan sing gede. Wa yukrahu safsafaha. Dalam hadis yang lain innallaha karim, tadi karena innallaha azza wa jalla karim, dalam hadis yang lain innallaha karim yuhibbul kiram. Innallaha karim yuhibbul kiram, dan mencintai kemuliaan. Wa yuhibbu, dan mencintai ma'aliyal akhlak, akhlak yang tinggi. Wa yukrahu safsafaha. Saf-saf itu urusannya, musafsaf itu orangnya. Musafsaf itu apa? Dua pengertian musafsaf. Yang paling ringan adalah yang pertama. Apa itu? Orangnya mungkin tindakannya sehari-hari baik, tapi sing diomongno, sing dibahas kus receh-receh, sing gak bejaji, sipil-sipil, gak ono manfaate belas. Ngomong bendino gak barai apik, gak oleh ganjaran. Nah, ini adalah musafsaf. Nah, tampaknya ringan tapi nanti akan dapat membuat dia jauh dari kebaikan. Kemudian yang kedua, musafsaf yang kedua ialah orang yang senang dengan yang seolah-olah. Cek dianggap sugih, dianggap sukses, lalu nyarter mobil rong minggu dene omahe, cek dianggap sugih. Saya kemarin juga nyarter, tapi bukan cek dianggap sugih. Kenapa? Mobil saya lagi dipakai istri, sehingga Rene ya perlu nyarter. Atau misalnya mobil saya kecil, Avanza, dhisik cukup anakku cilik-cilik, saya gede kabeh. Maka kalau saya pergi jauh nyarter sing gede, itu memang ada alasan, karena ada keperluan. Tapi nek digawe angga-anggaan biar orang menyangka kita, terus nganggo jas sing apik, pulpen nek kene regane 10 juta. Lho ana pulpen ngene iku rega 15 juta. Tapi pas nulis nek kene iki nganggo pulpen murah-murahan. Ya pulpen murah gak dosa. Tapi kalau ditampakkan begini, bu asli bu palsu, cek dianggap hebat, cek dianggap mulia, sukses, itu termasuk musafsaf. Nah, musafsaf itu ya bare menderita, ya kok oleh ganjaran pisan. Kemudian wa yukrahu safsafaha. Nah, terakhir sebenarnya masih banyak di antara hal-hal ini tadi saya sampaikan berkenaan dengan sebuah sekolah yang menyemangati anak-anaknya. Beliau ini sering naik pesawat. Kenapa itu jelek? Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyimpulkan dari dua hadis tadi dengan ungkapan faman 'alat himmatu, maka sesiapa yang himmahnya tinggi, wa khasya'at nafsuhu, dan hawa nafsunya rendah, khusyuk gak neko-neko, ittasafa bikulli khuluqin jamil, maka dia telah memiliki seluruh akhlak yang elok, akhlak yang indah.
nek bendina sing diguna ngono kuwi ya hal seperti itu dhisike ya rada gak patek tepak, tapi ketika tiap hari dia disuasanakan seperti itu, ini berlaku bukan hanya terhadap anak, suami jenengan, istri jenengan, cek gak begidakan, bukan hanya itu, maka setiap hari perlu disuasanakan berbicara seperti ini dan sekaligus untuk memperbaiki diri kita sendiri. Nek ngene iki lah enak, nggak perlu ada sesi khusus motivasi ya. Wa man danat himmatuh, dan barang siapa yang himmahnya cetek, wa taghat nafsuhu, hawa nafsunya tinggi melambung, itasafa bikulli khuluqin radhil, maka segala akhlak jelek itu, akhlak rendah itu akan muncul. Dhisik apik lho, arek wong sregep ngaji, saiki kok tambah gak tepak. Pintunya adalah dua itu. Jadi kalau ada motivasi anak-anak, kalau saya bilang siapa yang hebat, katakan saya, itu berarti mendidik anak untuk kedua ini. Himmahnya rendah, nafsunya tinggi. 3 perkara yang binasakan. Salah satunya adalah ujub. Ujub itu kenapa? Karena melihat kemampuannya sendiri. Jadi melihat performanya sendiri, kita sendiri, wah hebat aku ya. Itu saja tercela. Tapi hari ini anak-anak banyak yang diajari, bukan nggak boleh. Anak-anak rapikan barisan, merapikan. Lo kadang-kadang arek-arek itu lo, ambek ngene-ngene aku wedi aku. Ambek ngene-ngene arek-arek. Jadi guru nih, mana rapimu? Arek begini, ini rapiku. Apa gak becek itu? Becuk, menyalahi yaqulu qaulan sadida. Anak-anak, kalau saya bilang siapa yang sukses, katakan saya. Arek-arek durung nglakoni apa-apa iki lho. Diajak umuk, sapa sing ngajari? Nah, ini hal-hal yang kita perlu perbaiki kembali. Suatu saat ada orang sholat berjamaah, wis tuwek ngono iku. Imam sebelum memulai kan menyuruh merapikan barisan, merapatkan barisan. Jare si apa namanya, simbah sing tuwek mang, apa katanya? Langsung nyaut sami'na wa atokna, tapi gak obah, padahal sebelahnya sih longgar. Selesai kita tanya, Mbah ngapunten, niku jenengan wau ngendikan apa ya Mbah? Nggih anu niku wau nggih sami'na wa atokna. Lah kok jenengan ngendika ngoten kenging napa Mbah? Kok Mbah bilang begitu? Lah nggih ngoten to. Niku rak jawabane ngoten. Oh ngoten. Dados sing ngoten nggih Mbah. Lah nggih. Lah jenengan kok malah mboten kertas to? Artinya apa? Yang dia tahu bahwa itulah yang harus dilakukan. Berarti kalau dia ngomong sami'na wa ata'na dan tidak merapikan, tidak merapatkan barisan, dia salah enggak? Enggak, gak ngerti. Yang dia tahu adalah mek semaur tok. Pertanyaan saya, lah kalau anak-anak, mana rapimu? Anak-anak sampai begini, nanti anu ya, ini rapiku. Iku persis ibu-ibu pas pengajian sampai dolanan HP ini. Jadi ibu-ibu, agar kita selama dunia akhir, rat, piye Mbak, mengko sudah tuku dapat ora? Sama enggak? Sama. Maka jangan kaget, anak-anak seolah-olah sudah kita ajari yang baik-baik, tapi ternyata kita ajari dusta. Dan di sisi lain itu berarti anak kita ajari ujub, bahkan lebih buruk lagi, ujub tanpa berbuat. Mudah-mudahan dari sini kita dapat menengok kembali anak-anak kita. Ada waktu yang tersisa sedikit dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Monggo. Baik, jazakumullah kepada Ustadz Faisil Nadim, tepuk tangan untuk beliau yang luar biasa telah menyampaikan materinya. Alhamdulillah. Untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab, kita buka 3 pertanyaan. Monggo bagi Bapak Ibu yang mau bertanya sebutkan namanya, terus apa pertanyaannya ngoten.
Monggo. Ibu bapak yang mau bertanya maju ke depan ya, nanti disiapkan untuk speakernya. Oke, kita buka 3 sesi pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur ya. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan Ustadz. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah salam jaza atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku wali murid ya, karena saya dari KB juga, KB, TK dan SD ya, mewakili dari wali murid anak-anak kami. Pertanyaan pertama Ustadz, tadi kan Ustadz menjelaskan ya, ada tahapan anak itu menginjak fase remaja ya. Pernah saya baca Ustadz, itu mungkin familiar ya di telinga kita, fase remaja. Kemudian saya baca di penjelasan berikutnya disebutkan sebenarnya dalam Islam itu tidak ada kata-kata fase remaja tapi pemuda. Nah ini yang sedikit saya pengen klarifikasi gitu ya, tabayun atau cari ilmu dari antum, apakah bedanya antara remaja dengan pemuda atau bahkan sama gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua Ustadz, karena dalam rumah tangga itu kan kadang-kadang ada perbedaan ya, mungkin dari laki-laki kulturnya bahasanya halus ya, dan kemudian mungkin yang perempuan itu dari kultur yang keras gitu ya. Apakah keras itu sama dengan kasar ya, dan apakah bahasa halus itu menjadi takaran atau ukuran terhadap akhlak seseorang ya? Karena pernah waktu itu kita berbincang-bincang saya dengan saudara ya, kemudian karena kita seperti yang saya sampaikan tadi kulturnya beda, kalau saya dari Etanan ya seperti Ustadz tadi ya, Jawa Timur yang Mojokerto dan ke timur. Kemudian dari keluarga laki-laki, keluarga suami saya itu memang dari ini ya, kultur yang lebih halus dari Gresik, Surabaya, Sidoarjo atau Mojokerto. Nah, kemudian malah keluarga saudara saya yang dari kultur halus itu bilang belum tentu dek gitu ya, belum tentu bahasa halus itu menjadi ukuran kesolehan anak atau orang. Nah ini saya juga pengen penjelasan dari antum ya, itu mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini satu-satu pertanyaan Mamun dulu langsung dijawab gitu Ustaz ya, nggak apa-apa. Ini pertanyaan dari Bu Nur, ada 2 pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan tahap ataupun fase. Mungkin kita sering belajar masalah tahap perkembangan anak dan sebagainya, padahal mungkin sepengetahuan beliau di Islam tidak ada tahap-tahap seperti itu, mungkin gitu ya. Nanti akan ada penjelasan dari Ustadz Fausil Nadim. Dan yang kedua masalah keras tadi Ustadz ya, watak gitu ya, halus itu apa sebagai standar atau bukan? Monggo. Iya, saya mulai dari pertanyaan pertama. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, maka istilah remaja nggak ada, pemuda juga nggak ada, yang adalah fata. Loh, kenapa? Karena remaja itu bahasa Indonesia ya. Fata, asyudda. Banyak sekali keterbatasan kita di dalam menyebutkan, mengungkapkan satu bahasa. Contohnya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 tadi, kalau kita lihat terjemahannya, maka khauf yang terasa takut, yang kedua terjemahannya apa? Khawatir. Khawatir itu bahasa mana? Ya bahasa Arab juga, ya enggak? Jadi enggak nyambung juga. Sangat banyak. Contohnya himmah. Himmah itu artinya apa? Kadang-kadang diterjemahkan sebagai cita-cita. Tetapi ini tidak dapat kita terjemahkan sebagai cita-cita ketika kita ketemu kalimat al-matlubul a'la, cita-cita yang tinggi, mauqufun husuluhu ala himmatin aliyah wa niyatin sahihah. Jadi niat yang tinggi, kok niat yang tinggi? Cita-cita yang tinggi itu tergantung kepada himmah yang tinggi dan
niat yang sahih. Contoh lagi, min sa'adati ibnu Adam thalathah, kebahagiaan anak Adam itu 3. Yang pertama al-mar'atu salihah, istri yang salihah. Yang kedua apa? Wal maskanus salih, dan rumah yang saleh. Soleh itu memang bisa bermakna baik, tapi ketika dimaknai baik, maka di tangan para motivator kaya berbeda lagi menjadi rumah mewah. Ini Rasulullah saja menyuruh kita untuk memiliki rumah yang mewah. Loh, kapan nih? Aku mau makan jeung Nabi cuwili ya. Rumah yang soleh, kok soleh? Rumah yang soleh. Wal markabus soleh, dan kendaraan yang soleh. Kendaraan yang soleh itu gimana? Bukan Ferrari, bukan Ducati, bukan Lamborghini. Lamborghini bensinnya cepet entek, no Jakarta macet umpamane ngono iku. Wah, bukan itu. Wal markabus soleh, kendaraan yang soleh. Soleh itu apa? Terbebasnya dari dua soleh itu apa? Makna pentingnya ialah dia membawa kepada kebaikan, melahirkan kebaikan, dan yang kedua menjauhkan dari keburukan dan kerusakan. Ini dalam makna bukan orang yang soleh. Tentu saja orang yang soleh, dua makna ini tetap tidak terlepas darinya. Jadi kalau kita punya kendaraan, habis itu kita dulunya nggak biasa selfie, sekarang jadi selfie. Lo tahu nggak sih rasanya kaya? Itu berarti kendaraannya nggak soleh, ya. Kenapa? Karena kendaraan itu padahal baru kendaraan ecek-ecek sudah membuat kita sumbungi ora karu-karuan. Jadi ini contoh. Nah, di dalam Al-Quran kita menemukan istilah fata, fatan, fityatun, dan berbagai derivatnya. Ashabul Kahfi itu mergo wong akeh, itu fityatun. Dan penggunaan ini senantiasa untuk menyebut, sekali lagi, untuk menyebut orang-orang muda usianya masih belia tapi sikapnya jelas, berani menyuarakan kebenaran dan berani berhadap-hadapan, berani meluruskan kezaliman meskipun itu kezaliman penguasa, padahal usianya masih sangat belia. Ashabul Kahfi amalan utamanya yang membuat dia mulia itu 2, melayu karo turu. Tapi bukan berarti kalau kita meniru melayu terus turu kita akan mulia seperti Ashabul Kahfi. 2 hal ini dilakukan sebagai bentuk penjagaan iman, penjagaan tauhidnya dari kekejaman penguasa saat itu. Dan mereka ini termasuk orang yang berani meluruskan kesalahan. Karena itulah kita perlu menyiapkan anak kita agar anak-anak kita menjadi fityatun. Lalu ada asyudda. Asyudda itu siapa? Para ulama menyebut ini rentang usia 15 sampai dengan 40 tahun. Nah, istilahnya monggo mana yang dipakai. Asyudda itu memiliki beberapa sifat, memiliki beberapa hal. Itu puncak segala hal yang baik. Semangat-semangatnya, energik-energiknya, tidak mudah putus asa, tidak mudah lelah, lagi tajam-tajamnya pikirannya, dan lain-lain. Segala hal-hal yang baik itu asyudda sampai umur 15 sampai umur 40 tahun. Di dalam Al-Quran kita tidak menemukan istilah syabab, syab atau syabab. Nah, kita menemukannya di mana? Di dalam hadis. Ya ma'syaras syabab. Nah, beberapa saudara kita yang mengatakan tidak ada remaja itu karena mereka merujuk pada istilah yang sekarang dipakai di Timur Tengah, yakni murahaqah. Murahaqah itu diterjemahkan dari adolescence. Tapi adolescence dalam makna yang bermasalah sekarang ini di dalam psikologi ini, biar tuntas sejarahnya ya. Di dalam psikologi pengertian remaja sebagai masa bergejolak, masa yang gak tepat, gak beres itu mulai muncul pada tahun 1908. NU belum berdiri, Muhammadiyah sudah berdiri belum? Nah, jadi sebelum tahun 1908. Siapa pencetusnya? Namanya Granville Stanley Hall. Siapa Granville Stanley Hall? Seorang yang rasnya Yahudi,
dia pendiri apa American Psychological Association, dan dia menerbitkan banyak jurnal. Dia menulis buku yang judulnya Adolescence. Di dalam buku yang judulnya Adolescence itu 2 jilid 1600 halaman. Dia menyebutkan bahwa remaja itu masa storm and stress, masa krisis identitas, masa penuh gejolak. Unfortunately, cilakanya seluruh klaimnya Granville Stanley Hall ini tidak pernah didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Seluruh riset menunjukkan maksimal hanya 20% yang mengalami krisis identitas pada saat itu. Biidznillah rasnya sama dengan Stanley Hall, yakni Yahudi. Nah, ini bayu hawitanhi wateknya Yahudi gak gelem elek dhewe. Lalu dia mengatakan menungso sing bener yang ngene iki normalnya itu. Kalau dari awal sampai dewasa lurus-lurus saja itu kurang berwarna. Maka dia merumuskan model pendidikan sehingga model pendidikan itu memang menjadikan anak mengalami krisis. Lalu bagaimana kalau kita kaitkan dengan agama kita ini? Para ulama mengatakan asyabab, para monggo disebut remaja atau disebut pemuda, asyabab itu harusnya al-muharrik, penggerak, al-muharrikul ra'isul hayatil ummah, penggerak utama kehidupan bangsa, kehidupan umat. Syarat dan ketentuan berlaku. Kalau anak-anak itu tidak kita persiapkan, wong kuliah isi lucu-lucu nih, umur 10 tahun kaos kaki dipakaikan orang tuanya, klambi sih dikelambeni wong tuane, suri sih disureni wong tuane, mangan sih didulang. Mudah-mudahan di Magetan nggak ada ya. Mudah-mudahan. Saya mengatakan begini karena nyuwun sewu, wabil khusus wong Jawa. Saya bukan rasialis ya, saya wong Jawa. Nah, iku kadang-kadang nek biyene lho uripe soro. Sebenarnya bukan soro, gak duwe, karena tidak kaya itu berbeda dengan sengsara. Nah, ini ungkapannya perlu diperbaiki. Begitu rodok soge titik es kemenyek, anak tandang gawe ojo nak sakno, iku jenenge wong tua sing tega dilemahkan. Coba sikil sampai gak digawe mlaku belas 2 minggu nok kasur ae. Kira-kira ya mrene ya apa? Gemeter, masa tulang akan susut, otot-otot akan melemah, ya enggak? Iku baru melaku tok. Makanya wong macul-macul iku nganti tuwek sik sehat nek gak macul malah pegel kabeh. Kenapa? Karena ototnya semuanya didaya gunakan, difungsikan. Gitu ya. Tak terus nomane. Tetapi jika hak-hak umurnya tidak kita penuhi, terutama pada saat mereka masih shagir, yang untuk itu kita mendapatkan kebaikan dari doa anak-anak kita, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani, kapan itu? Shaghira. Tuhanku ampunilah aku, wali walidayya dan kedua orang tuaku, warhamhuma dan kedua orang tua, dan kasih sayangilah keduanya, kama sebagaimana apa? Bukan, wong kata-katanya beda. Pertama kan warhamhuma dan kasih sayangilah mereka berdua. Kama sebagaimana apa? Robbayani, sama enggak dengan kata-katanya? Enggak, sebagaimana mereka mentarbiyahku. Robbayani itu ada beberapa kandungan makna di dalamnya. Menyayangi cuma salah satunya. Gitu ya. Jadi sebesar apa kita mendapatkan kebaikan dari doa anak kita, sesuai dengan serius apa, sesungguh-sungguh apa kita mentarbiyah anak-anak kita. Tak terus nomane. Shagir itu kapan? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sebelum mumayyiz, pra SD kalau sekarang ini, atau yang lain mengatakan pokoknya sak durunge balik iku jenenge arek cilik shagir. Nah, kaitannya dengan pertanyaan ini apa? Jika di masa mereka shagir, sakarep sampean mengikuti yang pertama berarti anak belum mumayyiz, itu berarti fase pendidikan terpenting untuk membentuk mental mereka dan menyiapkan masa depan adalah TK. Jadi TK itu gak sok nyanyi gak popo.
mohon maaf, anakku tahu mulai sekolah atau kok TK nyanyi balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, kan macam itu. Terus akhir itu meletus balon hijau dor, hatiku sangat kacau, wah musibah. Uang pelambungan bledes kayak arek gak karuan iki lho. Ini lagu merusak betul iki. Tak takoni anakku. Apa nak tadi nak? Ini kan cuma nyanyian. Iya bapak pengen tahu. Nah kan cuma lagu. Iya bapak pengen tahu. Setelah itu saya bilang, walaupun lagu jangan cuma lagu. Nek cuma ngapain kamu lakukan nyanyi? Nek kalau manfaati. Nah tak tanyain lagi. Balonmu ada 5. Tapi ini lagu loh pak. Lah ya bapak tanya dulu. Walaupun lagu, kamu harus bertanggung jawab dengan lagunya. 5, terus meletus 1, berarti sisanya berapa? 4. Bapak tanya, kalau misalnya kamu punya balon 5, meletus 1, kamu milih mana? Milih hatimu sangat kacau terus kamu sedih terus, atau kamu milih apa itu? Ya kan masih 4 pak. Oh masih 4. Jadi gimana? Ya nggak usah lah sedih-sedih banget, kan masih 4. Nah terus kamu pakai apa? Ya kalau ada temennya aku pakai main sama teman-teman. Nah itu bagus. Berarti lagunya bener apa enggak? Enggak. Yang bener gimana? Hanya dia ubah meletus balon hijau dor. Enggak apa-apa, balonku masih 4 ya. Kenapa? Ini hal-hal yang membelokkan fitrah. Jangan menyepelekan. Walau me omongan, ingatlah syahadat iki yo me omongan. Akad nikah lho yo me omongan tok. Begitu kobil tuh wes halal. Gak iso menurut berbagai pertimbangan dan setelah memperhatikan berbagai aspek. Ini omongan ya kan. Saya akhirnya memutuskan, ya baiklah kalau gitu saya terima saja. Gak samalan. Ya gak? Nah, teruskan lagi. Jika di masa-masa itu tidak kita siapkan, Mahla bin Abi Safra rahimahullah ta'ala mengatakan asyabab syu'batu minal junun. Remaja atau pemuda itu cabang-cabang dari kegilaan-kegilaan. Pertanyaan saya, ada enggak anaknya kaum muslimin dididik baik-baik di masa sabab gak tepat? Ada enggak? Ada gitu ya. Artinya yang penting bukan apa faktanya, tapi memahami konek pokok yang uniku. Nabi Allah Ya'qub alaihissalam anak yake. Yang baik dari awal berapa? Yang baik dari awal berapa? Loro. Siapa itu? Yusuf dan saudara kandungnya. Ibunya sama. Nah, artinya apa? Ini istrinya Nabi Allah Ya'qub alaihissalam semuanya orang yang baik, orang mulia. Tapi tidak dengan sendirinya anaknya menjadi baik. Dan pelajarannya adalah rupanya dari ibu yang sama. Nah, di sini ada pelajaran lain, pentingnya selaras sinkron. Saya teruskan lagi. Wah, ini wis mentek waktu nih. Bukan wis mentek, wis 12 ini ya. Nah, jadi dari sini saya dengan teman-teman berusaha memang lebih banyak menelusuri istilah-istilah itu di dalam agama ini, di dalam Al-Quran, dalam hadis itu bagaimana pengertiannya. Dan lebih lebih memusatkan kepada hal tersebut. Mohon maaf, kadang-kadang kita euforia dengan sesuatu di masa lalu, seolah-olah misalnya gini, dulu Imam Syafi'i itu hafal Al-Quran di usia sekian. Aku takon, Imam Syafi'i itu di masanya termasuk keumuman atau alien? Berkecualian. Lah kalau di masa itu saja berkecualian, kok kita mau membuat model yang hasilnya Imam Syafi'i semua, padahal maknanya gak kualifikasinya gak bodoh. Nah itu saya khawatir menjadi pintu untuk melahirkan banyaknya penghafal Al-Quran yang munafik. Sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aktsaru munafiqi ummati qurra'uha, gitu ya. Nah, terus lagi. Apakah keras itu sama dengan kasar? Tidak. Tidak. Pendidikan di militer itu keras enggak?
Harus, harus. Ribat itu keras nggak? Keras, tapi nggak sama dengan kasar. Mobil itu saya pernah naik mobil macam-macam, mek numpak tok. Karena ke berbagai tempat dijemput oleh berbagai panitia, mobil macam-macam. Persnelengnya keras nggak? Persnelengnya keras nggak? Ya keras. Bukan berarti makin bagus mobilnya terus makin lembek beliot, ini enggak, keras semua. Tapi kasar enggak. Begitu kok kasar, langsung digawa nang bengkel. Kasar itu indikasi masalah. Lembut enggak? Tambah bagus mobilnya tambah lembut, tapi bukan berarti tambah lembek, gitu ya. Kasar itu enggak sama dengan suara lantang. Bedakan suara lantang dengan kasar. Bukan berarti wong Jogja Solo itu lebih lembut dibanding orang Arab. Wong Arab suaranya untar-untar. Pernah gak lihat orang Arab? Orang Arab itu nyebut suaminya langsung namanya. Ada tamu datang nyari, langsung panggil, misalnya namanya apa namanya, Fuad itu, Fuad, ini ada yang nyari ente. Bukan berarti dia kurang ajar, tidak, gitu ya. Saya tanya, ngambilkan nasi kalau ada tamu, monggo tak, monggo, itu baik apa enggak? Baik apa enggak? Sampean mantuk mergo sampean wong Jawa. Tapi itu tindakan gak sopan ketika Anda ke Makassar, dan bisa penghinaan ketika Anda ke NTT. Ngerti ngono mang gak mangan aku. Menyuguhi tamu dengan teh manis mulyakno di beberapa tempat, tetapi tempat lain bukti ketulusan itu ialah kalau ada tamu disuguhi banyu putih panas, ikut tulus ngono iku. Jadi kalau begitu yang harus sama apa? Yang harus sama apa? Yang harus sama apa? Yang harus sama itu ada pada tataran memuliakan, ada pada tataran alusnya, adapun ekspresinya itu disesuaikan, gitu ya. Sampai medayo ke Wakatobi disuguhi panganan ngenteni disemanggakno gak sida. Kenapa? Lu tak tokno, udah saya keluarkan. Buat apa sih keluarin kalau bukan untuk dimakan? Jadi begitu dikeluarkan plek, atau misalnya saya kedatangan tamu dari Buton ya, sampean keluarkan durung dikongkol wis entek, jangan kaget. Kenapa? Karena kalau dikeluarkan itu berarti sudah dipersilakan, gitu. Nah jadi suara lantang itu ndak sama dengan kasar. Sing suarane alon ya ana sing kuasar. Tadi itu ayo wis ben modiar ya wis kalem, ya enggak? Ilang-ilangan bocah siji slow tapi kasar. Sebaliknya marah enggak tadi ketika diteriakin, Masya Allah sampeyan iki mbak ngipi apa kok ketemu sama anak kene? Marah enggak kita? Enggak. Kenapa? Karena di situ ada rifq. Lembut itu ada 3 macam. Rifq, lembut yang disertai dengan keramahan. Pada asalnya kelembutan ini diterapkan pada saat kita menegakkan ketegasan atau memberikan hukuman. Jadi menghukum pun tetap perlu lembut. Kedua namanya hilm. Hilm itu lembut yang disertai dengan ketenangan. Contoh ngene, saya pulang anak itu sing cilik nawangis. Ini kita ngelisik Jawa Timur ini, nawangis. Di situ ada kakaknya dan agak jauh dari situ ada kakaknya lagi. Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan? Nanyain kakaknya. Salah kakaknya apa? Yang bermasalah siapa?
adiknya, maka adiknya perlu tanyain, kamu kenapa? Nadanya bersahabat, refleks, dan kita tenang. Habis mbak dipelerokin, enggak. Oh ya nak ya, nanti dulu nanti dulu nak ya, bapak akan tanya adik dulu. Nanti kalau ada yang nggak pas nanti kamu koreksi. Mbak ngapain? Aku dipukul. Enggak. Sebentar nak ya. Tadi Pak udah bilang nanti kamu juga akan mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Kamu dengerin baik-baik. Kalau ada yang nggak sesuai, ada yang nggak benar, nanti kamu bisa meluruskan. Sekarang dengarkan dulu. Bapak nanyain adik. Oh kamu dipukul sama Mbak. Kok kamu dipukul kenapa? Aku nggak ngapa-ngapain. Gitu ah. Oh nggak ngapa-ngapain. Lah kamu tadi pas nggak ngapa-ngapain itu kamu lagi ngapain? Jangan udah bilang ngapa-ngapain. Gini nak, tetap santai jangan. Yang benar. Gini nak, setiap orang itu pasti sedang melakukan sesuatu, entah lagi berdiri, lagi duduk, atau lagi berbaring. Lah kamu tadi itu loh lagi ngapain sama Mbak? Bukan, lah kamu tadi lagi ngapain sama Mbak? Itu berarti sudah nodong. Nah, ente tadi lagi ngapain? Itu suaranya lebih lantang, tapi bukan berarti lebih kasar, gitu ya? Ya kalau cuma godain, cuma godain, bukan. Loh, jadi kamu yang godain, lain ya. Nah terus kamu godain Mbak, terus Mbak gimana? Mbak nggak suka, Mbak nggak suka. Nah setelah itu kamu ngapain? Ya aku terus godain. Nah kalau kamu terus godain kenapa? Karena aku pengen main. Oh lah terus mbakmu gimana? Nah dari sini rupanya ketika kita bincang belum nanya mbaknya sudah jelas. Kadang-kadang anak langsung mengatakan, berarti yang salahku ya Pak. Oh iya, nanti dulu ya, tanya mbaknya. Tadi kamu mukul adikmu kenapa? Ya kan adik udah bilang, iya tadi itu adik yang bilang. Nah sekarang bapak pengen tanya sama kamu, kok kamu mukul kenapa? Ya kalau nggak suka digodain. Oh gitu. Jadi kalau digodain nggak suka boleh mukul. Oh masya Allah, jazakumullah khairan katsiran. Bapak dapat ilmu hari ini. Jadi kalau bapak lagi asik ngetik gitu terus kamu dari belakang ngajak bapak bercanda, bapak nggak suka, bapak boleh mukul? Ya enggak. Nah, terus yang perlu dilakukan apa? Ya diingetin dulu. Nah kamu tadi udah ngingetin adik belum? Nah kamu tadi udah ngingetin adik belum? Beda kan? Nah dengan begitu mereka bisa saling minta maaf walaupun nggak disuruh. Aku minta maaf ya gitu. Tapi beda, ayo minta maaf sekarang. Ayo sini. Kamu tuh udah besar, minta maaf. Begitu kita masuk langsung adiknya gini, apa kakaknya gini. Nah ada lain itu apa? Lembutnya pembicaraan karena terbebas dari dua penyakit, fadzan dan ghalidul qalbi, kasar kata walaupun ngomongnya slow. Ada tetangga baru kita kunjungi, assalamualaikum, waalaikumsalam, boleh masuk bu? Ya silakan. Kira-kira bahagia enggak? Lantang enggak suaranya? Enggak. Gimana bu kabarnya? Baik. Malah merah kerung tuh. Nah, jadi marilah kita melihat diri kita sudah ada ini belum, tanpa perlu risau suara sampean niku banter tagak. Gitu ya. Dengan demikian maka lembut keras itu nggak sama dengan kasar, mudah-mudahan menjadi jelas. Dan suara yang pelan nggak sama dengan lembut. Suara yang lantang juga bukan berarti kasar, gitu ya. Contohnya wong ngimami, wong adzan. Apa fungsinya adzan? Menyeru. Berarti harusnya bagaimana? Suaranya keras apa pelan? Keras. Apalagi kalau loudspeakernya, ada loudspeakernya pun masih keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau adanya Jogja itu lain lagi langgamnya. Kalau bagi yang belum pernah mendengar,
Pas awal mendengar bisa kaget. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Itu di kampung-kampung masih ada tuh. Tapi tetap lantang, kasar enggak? Enggak. Mudah-mudahan berbagai ilustrasi itu memudahkan kita untuk membedakan bahwa wong Madura itu bukan berarti luwih kasar dibanding wong Solo, gitu ya. Mudah-mudahan yang jawaban ini bermanfaat, dan ternyata ini sudah jam 11 lewat 20. Karena itu tadi sepertinya diharapkan rampung jam, iya, masih banyak sebenarnya yang mau diperbincangkannya, tapi al-waqtu qasir wal amal katsir. Selanjutnya mudah-mudahan kita dapat berbincang melalui FB, melalui IG, tapi memohon maaf apabila ada yang japri belum kunjung dibalas. Khusus ibu-ibu bisa berkomunikasi melalui istri saya di nomor 0812 271 4506. Saya ulangi lagi ya, 0812 271 4506. Dadi kelingan wingi ana sing WA teko magetan ya durung tak bales sih, ya. Padahal perjalanan ke sini. Itu saja. Apa yang saya sampaikan pasti ada salahnya, itu kesalahan saya Muhammad Fauzil Azim. Ingatkanlah saya dengan akhlak seorang mukmin kepada saudaranya, yakni dengan tawassul bil haq wa tawassul bis sabr wa tawassul bil marhamah. Dan kalau ada yang benar itu pasti dari Allah. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sekuat kita, semampu kita. Astaghfirullahaladzim. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ustadz Fauzil Azim yang telah menyampaikan motivasi beliau yang luar biasa, dan sekali lagi aplaus untuk beliau yang telah memberi motivasi untuk kita semuanya. Oke, untuk Bapak Ibu semuanya, untuk sesi pertanyaan yang tadi 3, mohon maaf karena berhubung dengan waktu, cukup 1 pertanyaan saja. Nanti yang mau bertanya tadi sama beliau sudah dikasih nomornya, bisa langsung tanya lewat media sosial dan lain sebagainya. Untuk Bu Nur yang bertanya, mohon bisa ke depan karena ada door prize dari panitia, bisa diambil ke depan. Ngaten nggih? Baik, demikian tadi rangkaian acara kegiatan kita, parenting kita. Mudah-mudahan apa yang kita dapat bisa kita amalkan untuk anak-anak kita semuanya, dan mudah-mudahan anak-anak semuanya ke depan bisa menjadi anak yang solih dan solihah. Dan dari saya pribadi segala kekurangan kelemahan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.